Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas secara singkat tipe-tipe khusus fungsi. Yang pertama adalah fungsi injektif, kedua adalah fungsi surjektif, dan yang ketiga adalah fungsi bijektif. Ya, selanjutnya adalah fungsi injektif. Nah, definisinya adalah fungsi f disebut injektif atau satu-satu jika x1, x2 itu elemen bilangan real dan x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Artinya jika x-nya beda, maka fx-nya juga berbeda. Selanjutnya, ini memiliki makna yang sama. Kalau fx1-nya sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Nah, kita bisa pakai juga yang kedua ini untuk membuktikan nanti suatu fungsi apakah dia injektif atau tidak. Nah, di sini ada contoh. Diagram ini bisa kita lihat bahwa fungsinya adalah fungsi yang injektif. Kenapa? Karena fx yang ada di B ini hanya memiliki satu anggota di A. Contoh yang ini hanya ada di B. Ini juga hanya C dan yang satunya hanya A. Selanjutnya ini ada contoh lagi. Di sini hanya satu, itu hanya memiliki A saja. 3 B, 5, C, dan seterusnya. Jadi kedua gambar ini merupakan fungsi yang injektif. Nah, selanjutnya yang ini. Kita lihat bahwa di sini untuk menghasilkan fx yang di sini itu anggota di domainnya ada A dan C. Artinya apa? Jika fx-nya sama, ada dua nilai x yang berbeda, yaitu A dan C. Berarti ini bukan fungsi injektif. Ini contoh yang kedua, kita lihat bahwa untuk menghasilkan fx yang nilainya 1, nilai x yang memenuhi ada 2 dan berbeda, yang mana itu A dan B. Artinya fungsi yang kedua ini juga bukan merupakan fungsi injektif. Selanjutnya adalah fungsi surjektif. Fungsi f disebut surjektif jika fx sama dengan y elemen real, maka range f sama dengan y, di mana R merupakan daerah hasil. Nah, ini bisa dituliskan fungsi f yang dipetahkan dari A ke B dikatakan surjektif jika untuk setiap unsur y elemen B terdapat unsur x elemen A yang memenuhi fx sama dengan y. Nah, di sini ada contoh untuk yang surjektif dulu. Kita lihat bahwa di kodomain B ini semua anggota B itu memiliki pasangan di A. Sama dengan yang di sini. Semua anggota B itu memiliki anggota di A. Nah, ini contoh yang bukan surjektif. Nah, kita lihat di sini ada satu nilai B, yaitu S, yang tidak memiliki pasangan di A. Sama dengan yang ini, ada key di B yang tidak memiliki pasangan di A, sehingga itu tidak disebut dengan fungsi surjektif. Selanjutnya adalah fungsi bijektif. Suatu fungsi f dari himpunan A ke B dikatakan bijektif atau korespondensi 1-1 jika f injektif dan surjektif secara bersama-sama. Artinya dikatakan bijektif jika dia injektif dan juga surjektif.
Atau dengan kata lain bisa dituliskan suatu fungsi f dikatakan bijektif jika untuk setiap b elemen b terdapat tepat satu a elemen a dengan fa sama dengan b. Artinya jika kita ingin membuktikan suatu fungsi itu bijektif, maka kita harus buktikan dia injektif dan membuktikan bahwa fungsi itu juga surjektif. Nah, di samping ini ada gambar yang menunjukkan suatu fungsi yang bijektif. Oke, selanjutnya kita lihat fungsi injektif dan bukan injektif dalam grafik. Nah, sini kita mulai dari grafik yang berwarna merah ini. Nah, itu grafik yang berwarna merah, kita bisa melihat bahwa nilai di sini atau fx nya pada saat nilainya 9, maka ada dua nilai x yang memenuhi. Apa itu? Yang pertama adalah pada saat nilainya x nya negatif 3 dan pada saat x nya sama dengan 3, sehingga diperoleh y sama dengan 9, sehingga fungsi yang ini yang merah ini akan fungsi injektif. Nah, selanjutnya kita berpindah ke yang warna biru. Nah, kita lihat jika kita mengambil nilai y berapapun, maka nilai x yang memenuhi hanya satu saja. Contoh, kalau misalkan saya ambil nilai y di sini, maka nilai x yang memenuhi hanya satu, yaitu 0. Selanjutnya, jika saya memilih y-nya sama dengan 0, maka nilai x yang memenuhi itu juga cuma satu, yaitu negatif 3. Sehingga fungsi yang warna biru ini, yaitu x kurang 2 ditambah 3 sama 0, itu adalah fungsi injektif. Oke, selanjutnya contoh pertama, perlihatkan bahwa fungsi f yang dipatahkan dari real ke real, yaitu x sama dengan 2x kurang 3 adalah fungsi injektif. Artinya untuk membuktikan ini kita harus memperlihatkan bahwa fungsi tersebut injektif dan surjektif. Oke, yang pertama kita melihat bukti injektif. Jadi di sini kita akan membuktikan jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Sekarang misalkan fx1 sama dengan fx2, diperoleh 2x1 dikurang 3 sama dengan 2x2 dikurang 3. Artinya kita cukup substitusi nilai x1 dan x2. Nah, dari sini kita peroleh x1 sama dengan x2. Karena jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi fx sama dengan 2x kurang 3 adalah fungsi injektif. Nah, selanjutnya kita buktikan dia surjektif. Jadi akan dibuktikan untuk setiap y elemen R terdapat x elemen R sehingga fx sama dengan y. Artinya kita cari dulu nilai x-nya. Nah, setelah kita substitusi ke fx, maka kita peroleh nilai y. Jadi kita substitusi nanti nilai x di sini, nanti setelah itu hasilnya peroleh nilai y. Oke, kita lihat. Misalkan fx sama dengan y, maka diperoleh y sama dengan 2x kurang 3. Nah, sehingga kita peroleh nilai x y tambah 3 per 2. Jadi kita sudah punya nilai x. Sekarang akan ditunjukkan bahwa x untuk x sama dengan y tambah 3 per 2, maka fx itu nilainya y. Kita cek x sama dengan 2x kurang 3 itu adalah yang diketahui. Kita substitusi nilai xy ditambah 3 per 2 itu menghasilkan 2 dikali y tambah 3 per 2 dikurang 3, sehingga
kita peroleh fx itu sama dengan y. Maka dapat disimpulkan bahwa fx sama dengan 2s kurang 3 adalah fungsi surjektif. Nah, karena terbukti bahwa fx ini injektif dan surjektif, maka fungsi tersebut adalah fungsi yang bijektif. Nah, berikut adalah contoh untuk yang tidak bijektif. Itulah tadi penjelasan singkat tentang tipe-tipe khusus fungsi. Saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.